Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali tentu dalam acara kesayangan kita ya. Kesayangan kita bersama yaitu kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kajian rutin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan penonton dan hadirin sekalian, bahwa pada pertemuan yang lalu-lalu ya, pada episode yang lalu kita sudah membahas terkait dengan judul besar kita masih di Al-Muslim ma'a ikhwanihi wa asdiqaihi ya. Seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Ini sudah kita bahas beberapa poin ya. Jadi kemarin itu ya, pada pertemuan yang lalu, yang sebelum pertemuan ini maksud saya, bahwa kita sudah membahas terkait dengan masalah la yuqati'u ikhwanahu wa la yahjuruhum. Seorang muslim tidak memutuskan hubungannya dengan saudara-saudaranya dan juga tidak menghajar mereka. Artinya menghajar ini adalah tidak mengajak berkomunikasi, tidak mau bertegur sapa dan lain sebagainya. Artinya pantang bagi seorang muslim untuk melakukan hal ini terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya. Begitu ya. Dia tidak la yuqati', dia tidak memutuskan hubungan dan juga tidak menghindarkan dirinya dari menghajar, yaitu tidak berkomunikasi, tidak tegur sapa, tidak saling menyapa dan seterusnya dan seterusnya. Itu pantang tidak dilakukan oleh seorang muslim. Dan dalil-dalil yang diturunkan oleh al-musannif ataupun pengarang kitab Syakhsiyatul Muslim sangat banyak. Di antara hadis yang kita baca itu adalah sebuah hadis Rasulullah SAW, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Ya. Janganlah kalian saling memutuskan dan janganlah kalian saling memusuhi dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling mendengki, dan jadilah kalian hamba Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang terakhir itu ya, pada pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas hadis yang terakhir. Ini kita murajaah dulu nih ceritanya supaya para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan para penonton dan hadirin sekalian bisa nyambung kembali ya, karena mungkin jaraknya agak berjarak antara kajian yang lalu dan kajian ini, agar kembali fokus ya, tidak gagal fokus, tidak gagal paham, dan kembali bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Baik, itu terakhir hadis yang kita bacakan, hadis riwayat Muslim juga. Kata Nabi SAW, la tahasadu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling mendengki. Ya. Wa la tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajush. Tanajush itu maksudnya adalah dia menambahkan harga ya di barang dagangannya sementara dia tidak ingin membelinya, supaya orang lain liyaghurra ghairuhu bi syira'iha, supaya yang lain itu tertipu untuk membelinya. Jadi ada semacam persekongkolan antara penjual dan pembeli. Pembeli ini dia pura-pura beli aja sebenarnya. Dia mengatakan, oh ini harga barang mahal, aku beli inilah sekian, begitu kan? Atau dia memuji-muji barang itu, ya, memuji-muji barang yang akan dibelinya di toko tertentu, sehingga yang lewat ataupun yang berada di sekitar itu merasa tertipu dan merasa yakin dengan kualitas barang, padahal antara kualitas dan harganya jauh berbeda. Harganya tinggi, ya mahal, tapi kualitasnya rendah. Begitu. Tapi orang ini melakukannya itu, jadi supaya orang lain tertipu gitu ya. Dia mengatakan, oh barang ini bagus sekali ya, cantik kali, aku cari di mana-mana nggak ada ini.
Ya, berapa ini Pak? Ah, mungkin udah bersekongkol kan dengan penjual juga. Ini 20.000 umpamanya. Padahal harga pasarannya mungkin hanya 5.000 perak gitu kan, atau 7.000 perak gitu. Tapi dia membuat harga ya, atau dia sendiri mengatakan ini 20.000 saya bayar Pak karena saya lihat ini barangnya mahal, barangnya bagus, barangnya langka dan seterusnya dan seterusnya. Padahal harganya tidak demikian agar yang lain-lain itu tertipu. Padahal dia mungkin pura-pura beli aja, mungkin pergi juga dia ke tempat yang lain lagi nanti balik lagi dia kan gitu. Jadi ada semacam persekongkolan. Jangan kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi kita normal-normal aja. Dalam pengertian bahwa jangan kita melakukan seperti ini. Ini kan tujuan supaya menipu yang lain. Jadi yang lain nanti benar-benar beli, akhirnya tertipu dengan dengan kata-kata dia, dengan propaganda dia. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, wala tadaburu, jangan saling memusuhi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah menjual salah seorang kalian dengan di atas jualan sebagian yang lain. Artinya ketika kita dipajak ya, di pekan lah begitu, ada dua penjual, si Alif dan si Ba. Ada orang pembeli, ya si pembeli ini sudah berkomunikasi dengan si penjual Alif. Ya, saya beli barang ini Pak, berapa Pak? Sekian terjadi tawar menawar. Ya, lalu si Ba ini mengganggu. Ya, ini sama aku aja, ini lebih murah, ini kualitasnya lebih bagus, lebih ini dan itu. Nggak boleh. Baik, jangan kita ganggu saudara kita yang lagi bertransaksi dengan pembeli. Itu biarkan dia, itu rezeki dia gitu kan. Ini kadang-kadang diganggu supaya apa? Supaya pembeli ini berpindah ke dia. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jangan, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak dia menzoliminya, wala yakhduruhu, tidak menghinanya, wala yahqiruhu, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini, dan dia mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihasabi imri'in minasyarri, cukuplah seorang itu mendapatkan dosa, mendapatkan keburukan, an yahqira akhahu muslim, dia menghina saudaranya muslim. Kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram hartanya, haram darahnya, dan haram hartanya, dan haram kehormatannya. Artinya bahwa nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita zolimi, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita cemooh, nggak boleh kita rendahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kita ini bersaudara, ikhwan. Al muslim akhul muslim, dalam firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi tak ada lagi sebenarnya kita ini ruang dan kesempatan untuk menghina, merendahkan saudara kita yang lain selama dia muslim. Yang ada adalah saling menguatkan, saling membantu, saling saling meringankan beban, ya, saling membantu meringankan beban, saling mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Itu aja yang ada. Ya, yang buruk-buruk tak ada. Sekalipun ini secara konsep luar biasa kita kan. Tapi kadang-kadang implementasi di lapangan, praktek di lapangan tak seindah yang di konsep ini. Gitu. Ya itulah memang kekurangan kita sebagai manusia. Tapi kita yang berilmu, yang sudah paham ini, kita bisa cepat kembali gitu. Cepat sadarnya. Kalau orang nggak berilmu, justru dia menikmati ini gitu. Dia semakin menikmati ketika saudaranya itu dilihatnya hina, dilihatnya rendah, dilihatnya hancur gitu kan. Dia justru menikmati gitu. Tapi kalau orang yang berilmu inilah inilah keuntungannya orang berilmu itu kan. Ketika dia salah kan bisa saja, namanya orang berilmu kan tetap saja dia manusia kan, bisa saja tergelincir. Namun ketika dia tergelincir ada kontrolnya, ada semacam alarm gitu. Ada semacam alarm, ada semacam kontrol sehingga dia bisa berujuk kepada kebenaran. Nah, kalau orang jahil tak berilmu bagaimana bisa rujuk kepada kebenaran? Orang kebenaran sendiri tersembunyi dari dia. Nah, gitu. Maka seluruh pemirsa Salam TV yang ngaji pada hari ini, pada kali ini, ya insyaallah ta'ala sudah berilmu lah. Dalam pengertian bahwa ini hal-hal yang kita sebutkan ini tak bisa kita lakukan, nggak boleh dilakukan. Seperti tadi kan, nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling memusuhi, nggak boleh saling mendengki, nggak boleh saling menjual atas yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya kira itu untuk penguatan ya, sekaligus juga tadi murajaah kita, mengulang terkait dengan bahasan kita yang lalu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kita kali ini dengan bahasan
berikut ini insyaallah taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Innal muslima alladhi yata'ammalu hadzal hadiya an-nabawiyya al-'aliyya al-hawiyya 'ala makarimil akhlaqi kulliha min hubbin wa ta'atufin wa ta'akhin la yuqimu 'ala shahna'in illa idza kana fi qalbihi maradun wa fi tab'ihi jafwatun wa fi fitratihi tawa. Innal muslim, sungguhnya seorang muslim yang memperhatikan petunjuk Nabi yang sangat tinggi, al-hawi, yang menghimpun, ya, yang menghimpun makarimil akhlak, yang menghimpun akhlak-akhlak yang sangat mulia. Apa saja itu? Min hubbin, rasa cinta kepada saudara, wa ta'afutin, saling berlemah lembut, wa ta'akhin, dan saling bersaudara. La yuqimu ala syahna, dia tidak akan pernah menegakkan atau tidak pernah melakukan percekcokan atau permusuhan dengan saudaranya. Enggak. Ya, karena dia paham betul bagaimana tadi hadis-hadis Nabi SAW yang tegas-tegas melarang perbuatan itu enggak boleh. Illa idza kana fi qalbihi maradun, kecuali dalam hatinya ada penyakit. Jadi kalau orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, walaupun dia sudah tahu mengerti ini, tetap saja dia melanggar. Ya. Wa fi tab'ihi jafwatun, dalam perangainya itu ada sesuatu yang keras gitu. Orang bawaannya keras, kasar gitu. Ya, wa fi fitrahi, dalam fitrahnya atau ada yang bengkok. Jadi membawaannya dari awal kayaknya bengkok gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mau tergelincir ya kepada jalan yang tak benar tadi, kepada jalan yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia tadi kan. Nah, begitu. Tapi seorang muslim sebenarnya pantang dia melakukan itu, tak boleh dia melakukan itu. Maka seorang muslim yang memperhatikan petunjuk Nabi yang menghimpun tentang akhlak-akhlak yang mulia tadi, harus kita saling mencintai, harus saling berlemah lembut, harus saling bersaudara, dan seterusnya itu, maka dia akan mau yang melakukan pelanggaran itu, bahkan dia tidak akan mau bercekcok. Ya. Tapi walaupun dia bercekcok umpamanya, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa dia akan rujuk, ya, dia akan kembali kepada kebenaran itu. Kenapa? Karena dia ada obatnya gitu kira-kira. Ada rumusnya, ada kontrolnya, ada alarmnya. Yang jika itu dilanggar, alarm itu akan berbunyi gitu. Ya, ilmu itu akan mengontrol dirinya. Itulah keutamaan orang berilmu. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Ikhwati fillah azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna jaa al-wa'idu syadidan li ulaikal qusati al-ghilal. Oleh karena itu, dari sini datanglah al-wa'idu syadidan. Datanglah sebuah ancaman yang sangat keras. Li'ulaikal qusati al-ghilal. Kepada mereka-mereka yang sangat keras hatinya, yang sangat kasar. Ya. Al-multawin, yang merah bengkok, anjadatil islami al-khuluqiyah. Dari kesungguhan Islam, ya, dari keteguhan Islam, ya, dalam berakhlak, ya, dalam berperangai gitu. Islam kan memiliki jadah, ya. Jadah itu sebuah sebuah keteguhan dan sebuah ketetapan, ya, dalam kita berperangai. Islam itu punya. Ya, makanya seorang muslim itu sebenarnya yang paling berhak menjadi pemimpin di dunia ini gitu. Kenapa? Karena dia punya potensi kan. Punya potensi yang cukup untuk itu. Masya Allah, nih luar biasa sebenarnya. Ya, oleh karena itu ini seorang muslim ketika dia melakukan tindakan yang di luar yang dibolehkan, dalam pengertian melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka ja'a wa'id, datang sebuah wa'id, yaitu sebuah ancaman yang sangat keras. Pada siapa itu? Kepada mereka-mereka yang mereka ini sangat keras dan kasar, yang mereka bengkok lari daripada ketetapan-ketetapan ataupun hal-hal yang sudah menjadi ketentuan secara moral, secara akhlak dalam Islam ini. Al-mahjubina an basyashatihi wa samahatihi, yang dia itu tertutup dari keindahan dan toleransi Islam. Dia artinya nggak ngerti dia. Ya, nggak ngerti dia tentang bagaimana sebenarnya Islam, ya, bagaimana sebenarnya ajaran Islam yang penuh dengan toleran, yang penuh dengan perdamaian, yang penuh dengan keindahan. Jadi bukan ada percekcokan, tidak ada di sana permusuhan, tidak ada di sana peperangan, enggak. Jadi kalau ada hari ini yang melakukannya,
Ini tentu orang-orang yang berpenyakit hatinya. Bagaimana disampaikan tadi kan, di dalam perangainya itu ada sesuatu yang keras, dalam fitrahnya itu ada yang bengkok, begitu. Makanya ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, ini harus kita perhatikan dengan baik agar kita mampu ya untuk benar-benar menjadi seorang muslim yang tegak dan lurus ya, memiliki syakhsiyah perangai yang baik yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan sunnah, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah tentunya ala fahmi salafil ummah. Tapi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya kita harus jeda dan rehat sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa orang yang tak mengerti dia ya tentang ajaran Islam, bagaimana harus bersaudara, bagaimana membangun persaudaraan itu, maka dia akan mendapatkan sebuah wa'id, ancaman yang sangat besar. Ya. Apa dari ancamannya? Ancamannya kita lihat kepada siapa ancamannya? Kepada mereka-mereka yang kasar dalam berperangai, yang keras, ya, yang bengkok dia dari ketetapan Islam tentang bagaimana harus berperangai, yang dia terhalangi dari indahnya Islam dan di dalam Islam yang penuh dengan toleran. Bi israrihim alal hajar, dengan terus-menerus mereka itu menghajar. Artinya mereka ini senantiasa menghajar saudaranya yang lain, menghajar kaum muslimin yang lain, tak mau berbicara, tak mau mengajak, bertegur sapa dan lain sebagainya. Yuhaddiduhum fi akhiratihim, Allah azza wa jalla ya, yuhaddiduhum ya, mengancam mereka di akhirat. Ya, mengancam mereka di akhirat. Fayahjubuhum anhu rahmatallahi wa maghfiratahu. Maka fayahjubu anhum, maka hal perbuatan mereka tadi menghalangi mereka dari rahmat Allah dan ampunannya. Jadi perbuatan mereka yang kasar, yang tak mau bertegur sapa, yaitu menghajar kaum muslimin, perbuatan mereka itu justru apa? Menghalangi mereka dari rahmat Allah azza wa jalla wa maghfiratahu, dan ampunannya. Nah gitu. Wa yughliqu dunahum abwabal jannah, dan perbuatan mereka itu juga menutup mereka dari pintu-pintu sorga. Wa dzalika fi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun tertuang di dalam perkataan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia yang tercinta? Kata beliau, tufattahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Dibukakan pintu sorga pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, dibukakan pintu sorga pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, maka diampunkan bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka hamba-hamba seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ila rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang laki-laki yang di antara dia dan di antara saudaranya ada syahna, ada permusuhan, ada percekcokan, ada pertengkaran, ya. Ada perbantah-bantahan, gitu. Jadi ada percekcokan, ada permusuhan, ada semacam pertengkaran, gitu kan. Nah, ini tidak akan diampunkan hamba yang seperti ini. Jadi syaratnya betul. Pertama, dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Dia orang-orang muwahhid, tauhidnya benar. Ya. Yang kedua, tidak ada dia tidak ada permusuhan dengan saudaranya yang lain. Makanya hari ini kalau kira memang ada dalam riwayat hidup kita lah ya, dalam sejarah hidup kita ini ada kita melakukan hal itu, diam-diam saja hubungi teman itu, minta maaf, ya. Kemudian jalin hubungan baik lagi. Kadang-kadang dalam hidup kita ini ada yang seperti itu memang, ya. Oleh karena itu, setelah mendengarkan ini, tolong, ya, kira-kira ada yang selama ini yang ada hubungan tak baik, coba dibaikkan lagi. Ada yang hubungan yang putus. Jadi artinya kita coba untuk merapikan lah ya, istilahnya, merapikan hubungan kita dengan saudara-saudara kita.
Ya banyak sebab tentu kita bisa jatuh ke dalam itu ya. Banyak sebab yang namanya syaitan juga kan bekerja keras kan 1 kali 24 jam. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya tadi itu, mau nggak kita diampunkan oleh Allah? Karena surga akan dibuka katanya pada hari Senin dan hari Kamis. Mau nggak di kedua hari ini kita diampunkan oleh Allah dosa kita? Syaratnya gampang aja kan, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tauhid kita bulat kepada Allah. Yang kedua, kita tak ada permusuhan, percekcokan, pertengkaran dengan saudara kita. Kalau ini ada, ampunan Allah itu gampang kali kok. Turun dia ampunannya. Gitu ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang laki-laki yang memiliki tadi pertengkaran, percekcokan dengan saudaranya. Fayuqalu, maka dikatakan, andiru, tangguhkanlah hadaini, kedua orang ini, hatta yastaliha, sehingga keduanya berdamai. Artinya kata Allah Azza wa Jalla ya kepada para malaikat, untuk yang dua orang ini laki-laki yang berselisih dengan saudaranya tadi itu, udah tangguhkan, jangan diangkat amalnya pada hari Senin dan hari Kamis itu. Ya, sehingga keduanya berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan kedua orang ini sehingga dia berdamai, keduanya berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan kedua orang ini hatta keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Allahu akbar. Jadi ternyata selama ini amal kita nggak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, nggak diangkat ke langit sana, tidak dibukakan bagi kita surga selama ini ya. Ternyata pada hari Kamis dan hari Jumat, pada hari Kamis dan hari Senin ini, ternyata kita punya masalah dengan saudara kita. Ternyata kita punya hubungan tak baik dengan saudara kita. Ternyata ada yang konslet. Gitu. Maka segera diperbaiki. Mau nggak dapat ampunan dari Allah? Kalau surga kan dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Ini keyakinan kita. Ya, kata Rasulullah SAW kan. Nah, diampunkan kepada semua hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu, ya, kecuali laki-laki yang memiliki syahna, yaitu permusuhan dengan saudaranya. Makanya kalau kita punya jimat-jimat, ya, punya keris-keris, punya kepercayaan-kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu yang dapat memberikan manfaat dan mudarat menurut kita, buang aja. Mau nggak kita dapat ampunan dari Allah? Kalau mau ya dibuang. Bulatkan keyakinan kita ini hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita sering mengatakan itu kan. Tapi implementasinya, prakteknya kadang-kadang kita jauh dari itu. Makanya kita bersihkan yuk. Ada jimat-jimat, ada gelang-gelang, mungkin ada yang kita tanam, ada yang kita selipkan, mungkin ada keris-keris yang kita puja-puji. Itu dibuang aja. Bulatkan tauhid kita kepada Allah. Kalau kita ingin apa, minta kepada Allah. Ingin apa, minta kepada Allah. Allah Maha Kaya kok. Milik Dia segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Anda ingin kaya, minta kepada Allah. Anda ingin jodoh, minta kepada Allah. Anda ingin dilunasi hutangnya, minta kepada Allah. Anda ingin dapatkan jabatan, minta kepada Allah. Jangan minta ke dukun. Kalau dukun yang bisa kayak gitu, kenapa nggak dukunnya aja jadi pejabat? Kan gitu ya. Baik. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sangat berbahaya ternyata. Kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, ya, dan surga dibukakan betul pada hari Senin hari Kamis, ya. Ternyata kita tidak punya akses ke sana karena kita masih berselisih paham, ya, masih bertengkar lah, masih bercekcok lah, ya, dengan saudara kita, sehingga kita berdamai. Maka mulai detik ini cepat-cepat cari, coba file-file lama gitu kan, dokumen-dokumen lama barangkali ada kita bermasalah dengan saudara kita selama ini, segera untuk kita berdamai agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita. Wa kana as-sahabi al-jalilu Abu Darda'i yaqulu, wa kana sahabiyul jalilu Abu Darda'i yaqulu, adalah sahabat yang mulia Abu Darda, yaqulu, ya berkata, ala uhaddithukum bima huwa khairun lakum minas shadaqati wassiyam. Maukah kalian aku ceritakan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada sedekah dan puasa? Allahu akbar. Abu Darda, sahabat yang sangat mulia, ya, mengatakan itu. Maukah kalian aku ceritakan kepada kalian suatu perkara yang perkara itu lebih baik daripada sedekah dan puasa. Sedekah berat, menggunakan harta. Puasa berat, menahan lapar dan dahaga. Ya, tapi ternyata ada amalan yang gampang, yang mudah, yang ringan,
Tak sulit melakukannya. Apa itu? Solahu dzatil bain. Mendamaikan orang yang lagi berselisih, lagi apa namanya, lagi bercekcok, lagi bertengkar. Ala wa innal bighdata hiyal haliqah, dan ketahuilah bahwa permusuhan itu akan memutuskan artinya ini menghilangkan pahala. Iya. Ya, hadis ini ya apa namanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Akhrajahu Al-Bukhari fil Adabil Mufradi. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini tentu disebut dengan hadis mauquf ya. Kenapa hadis mauquf? Karena ini qaulus sahabi, perkataan sahabat. Ya, bukan hadis marfu dia. Kalau hadis marfu memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi tegas sekali beliau ini. Mengatakan, mau nggak kalian kuceritakan dengan sebuah amalan yang itu lebih baik daripada sedekah dan puasa? Ya, apa itu? Solahu dzatil baini. Memperbaiki, mendamaikan dua orang yang lagi bermasalah atau lebih. Ya, yang lagi bertengkar, yang lagi bercekcok. Ya. Ala wa innal bighdata, ketahuilah bahwa permusuhan itu al-hiyal haliqah. Dialah yang akan memutuskan atau menghilangkan pahala seorang hamba. Ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Innaha lanadhratun nafidatun amiqatun li ruhi hadzal din al-qa'im ala ta'akhi wal mahabbah. Sesungguhnya pernyataan pernyataan ataupun qaul daripada Abu Darda di atas tadi, lanadhratun nafidatun, itu sebuah pandangan yang sangat cerdas. Amiqatun, yang sangat dalam, liruhi hadzal din al-qa'im, terhadap ruh agama yang tegak, ala ta'akhi, persaudaraan, wal mahabbah, dan rasa cinta. Ya. Jadi sesungguhnya pernyataan daripada sahabat yang mulia ini itu sebuah pernyataan yang pandangan yang sangat nafidah, cerdas sekali. Amiqatun, yang sangat dalam terhadap intisari agama ini. Itulah ruh itu. Ruh itu intisarinya ataupun hal pokok dari agama ini. Ya, yang tegak di atas ta'akhi, yaitu saling mempersaudarakan, wal mahabbah, rasa cinta. Min hadha sahabi al-jalil alladhi kana mawdi'a thiqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi kana mawdi'a thiqati Rasul al-Karim bi husni tafkirihi wa nafadhi basiratihi. Dari sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu warḍah. Alladzi kana mawdi'a thiqati Rasul. Dia ini adalah tempat kepercayaan Rasul Al-Karim yang mulia. Dalam perkara apa? Di dalam fi husni tafkirihi. Ya. Karena kenapa dia bisa mendapatkan mawdi'a thiqah? Ini tempat kepercayaan Rasul, karena memang begitu sangat bagus sekali pemikirannya. Wa nafadhi basiratihi, dan sangat tajam ide-idenya. Itu sangat luar biasa ide-idenya. Ya, pendapatnya, gagasannya itu sangat luar biasa, dan memang betul-betul berlian gitu. Berlian sekali, dan memang Masya Allah ya, luar biasa gitu. Idh ra'a at-tabaghudha yuhbitul amal, karena beliau melihat bahwa tabaghud, saling bermusuhan, itu yuhbitul amal, itu menghancurkan amalan gitu. Ya, itu yang beliau sampaikan kan tadi. Ala wa innal bighdha, ketahuilah bahwa bermusuhan itu hiyal haliqah. Haliqah artinya al-mahil thawab, yang menghancurkan pahala, yang menghilangkan pahala. Dia melihat bahwa permusuhan itu menghancurkan amalan. Amalan yang sudah kita tumpuk, amalan yang sudah kita capek-capek, kita lelah letih berpeluh untuk melakukannya, ternyata hilang. Kenapa? Karena ada permusuhan kita dengan saudara kita. Wa yudhi'ul ajra, dan dia akan menghilangkan pahala. Wa yamhaqul hasanat, dan dia akan menghapus semua kebaikan. Wa min huna kana salahu dzatil baini lil muslim al-muqati'i akhahu khairan lahu minas sadaqati wasyam. Oleh karena itu, mendamaikan dua orang yang berselisih, ya, lil muslim, bagi seorang muslim, al-muqati, yang memutuskan hubungannya dengan saudaranya, itu lebih baik daripada apa? Daripada sedekah dan puasa. Allahu Akbar. Mengapa lebih baik daripada sedekah dan puasa? Karena kita tahu bahwa pahalanya besar. Pahalanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla.
bagi siapa-siapa yang benar-benar ikhlas tentu melakukannya. Ya. Makanya ketika kita mendamaikan orang yang sedang berselisih, ini pahalanya besar. Makanya hendaklah kita, kalau memang kita tahu ada kasus-kasus hari ini di antara saudara kita yang mendorong kita melakukannya karena Allah. Ya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan di hati mereka, enggak. Kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita bisa pastikan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pahala akan selalu siap mengalir ke kita. Ya. Karena memang kita tahu kan orang yang mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan saudaranya, tidak memutuskan hubungannya, ini akan lebih baik dan akan selalu menghasilkan sebuah hubungan yang luar biasa antara satu dan yang lainnya. Kedua-duanya pun pada akhirnya kan dapat pahala jadinya kan. Kenapa? Karena kedua-duanya sudah tidak berselisih lagi dan dia akan mendapatkan keduanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita jeda dulu ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi memang mendamaikan dua orang yang berselisih itu ya, itu lebih baik daripada sedekah dan puasa gitu. Kenapa? Karena pahalanya begitu sangat besar. Pahalanya sangat besar. Karena orang yang berselisih itu kan amalannya dia tidak diampuni oleh Allah sampai dia berdamai. Nah, ketika berdamai, Masya Allah, kita kan dapat selalu royaltinya kan. Dapat selalu pinya gitu, komisinya lah gitu kan. Kenapa? Karena kita kan, sebab kitalah mereka ini, ba'dallah azza wa jalla tentunya, mereka ini bisa berdamai. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Idh anna baqa'ahu alal qati'ah wal hajri wa tabaghudi yu'di bima yajnihi min ibadatihi min hasanat. Karena memang bahwa tetapnya mereka di atas memutuskan hubungan dan wal hajar tidak mau bertegur sapa, wa tabaghud saling membenci, saling memusuhi, yudi bima yajnih, itu akan membinasakan ya, akan membinasakan orang-orang yang berselisih itu. Akan membinasakan apa? Membinasakan dari min ibadatihi, dari ibadah-ibadahnya, min hasanatin, dari kebaikan-kebaikan. Ya karena memang orang yang orang yang berselisih itu, berbantah-bantahan, itu pahalanya akan hilang. Kenapa? Karena saling membenci, saling menghajar dan lain sebagainya. Jadi bukan mudah kita, ya, bukan kita bukan kita enak-enak ternyata kalau kita memutuskan itu sebatas putus saja, enggak. Ada berkonsekuensi dia. Pertama apa? Kita tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis dan hari Senin, sementara hari Kamis dan Senin itu surga dibuka. Tak ada kita dapat ampunan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda tadi, bahwa al-bighdah, yaitu apa? Permusuhan itu iyal haliqah, dia memutuskan dan menghilangkan pahala. Ya. Sebagaimana kita menjalin hubungan baik dengan saudara kita, kita mendapatkan pahala, maka ketika kita memutuskan juga kita mendapatkan sebaliknya, itu dosa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa laqad akhadha as-sahabiyyu Abu Darda'i hadithahu hadha min hadis Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa laqad akhadha as-sahabiyyu Abu Darda'i hadithahu hadha min hadis Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang mulia ini, Abu Darda, telah mengambil hadisnya ini komentarnya tadi yang kita sebut sebagai hadis mauquf. Itu diambil dari mana? Pernyataan beliau ini keluar sandarannya gitu. Dari petunjuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rawahu at-Tirmidzi, ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Jadi
sahabat yang mulia Abu Darda ini memberikan komentarnya terkait dengan hadisnya atau pembicaraannya di atas tadi. Itu ternyata dari petunjuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Ya. Apa kata beliau? Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyami was salati was sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ini, maukah kalian aku beritakan dengan perkara yang lebih baik daripada derajat puasa dan solat dan sedekah? Nah, ini 3 pula kan? Puasa, solat dan sedekah. Qalu bala, kata para sahabat yang lain, iya ya Rasulullah. Qal salahu dzatil baini, yaitu memperbaiki 2 orang yang berselisih, 2 orang yang bertengkar, 2 orang yang lagi bermusuhan. Fa inna fasada dzatil baini, fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Maka sesungguhnya kerusakan orang yang berselisih itu al-haliqah. Dia itu adalah haliqah, yaitu menghapuskan pahala. Qala Abu Isa, yaitu Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun sahih. Ini hadis yang sahih. Wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dia mengatakan hiyal haliqah, hiyal haliqah, bahwasanya bermusuhan itu, ya, bermusuhan dengan saudara kita, hiyal haliqah, dia adalah memutuskan, memotong, menghancurkan. La aqul tahliqu sya'ra, tidak aku mengatakan memotong rambut, walakin tahliqud din, tapi aku maksudkan kata Nabi, tahliqud din, yaitu memotong agama, artinya menghancurkan amal ibadah yang pernah dilakukannya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi di sini nyata dan jelas bahwa memang pernyataan atau sikap dari Abu Darda tadi dibangun di atas dalil. Ya, dalil beliau apa? Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat dengan bagus oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an. Kata beliau, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam was salati was sadaqah. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian dengan perkara lebih baik daripada derajat puasa dan salat dan sedekah? Qalu, mereka menjawab, bala iya ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan salahu dzatil bain, yaitu memperbaiki 2 orang yang lagi berselisih. Karena kerusakan orang yang dzatil bain, yaitu apa? Kerusakan orang yang lagi berselisih itu, hiyal haliqah, dia itu adalah yang memutuskan. Ya, memutuskan. Qala Abu Isa hadza hadisun sahih, ini hadis yang sahih. Maksudnya memutuskan apa? Kata Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, hiyal haliqah, la aqul tahliqu sya'ra, aku tidak mengatakan dia itu memutuskan rambut, walakin tahliqud din, dia akan memotong dan menghancurkan agama, artinya menghancurkan amal ibadah dia yang dilakukan selama ini. Ya. Luar biasa ternyata ancamannya, ikhwan, ya, wa akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau memang ada kita keles, ada masalah ya barangkali dengan saudara kita, dan itu sangat manusiawi lah. Bukan berarti bahwa orang yang beriman ya nggak akan pernah jatuh ke situ, tidak. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Boleh jadi kita satu saat umpamanya ada masalah, ya manusia kan namanya, selalu ada saja hal-hal yang membuat dirinya kadang-kadang tidak terkontrol gitu kan, lepas kontrol begitu, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, kalau sebagai orang yang sudah berilmu, maka dia cepat rujuk dan kembali kepada kebenaran. Dia akan segera meninggalkan itu, mendamai dengan saudaranya karena dia tahu bagaimana ancamannya, dan dia satu sisi juga tahu bagaimana pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Poin selanjutnya yang akan kita lanjutkan, ini sesungguhnya yang barusan kita bahas ini itu terkait dengan poin besarnya la yuqati'u ikhwanahu wa la yahjuruhum. Seorang muslim tidak memutuskan hubungan dengan saudaranya dan juga tidak menghajar mereka. Itu masih bahasan ini, ya. Maka kita akan lanjutkan dengan bahasan jadid, dengan pembahasan jadid. Apa itu bahasan yang barunya? Yaitu samhun afuwun anhum. Seorang muslim itu sangat toleran, afuwun, dan saling dan memaafkan anhum, dari mereka kaum muslimin. Jadi seorang muslim itu perangainya itu, ya, karakteristiknya itu samhun, penuh toleran, sangat toleran. Afuwun itu sangat memaafkan. Pada siapa? Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat.
Ya. Wal muslimul haqqu idza massahul ghaidhu. Seorang muslim yang sejati apabila dikenai atau bila tertimpa oleh al-ghaidh, yaitu sebuah kemarahan, min akhihi, dari saudaranya. Artinya ada perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya yang membuat dia marah. Ada perbuatan yang membuat saudaranya ini dia tersinggung gitu kan. Apa yang dilakukannya? Qadama ghaidhahu, dia pun menyembunyikan dan membatinkan, ya, menyembunyikan, menutup rapat-rapat ghaidhahu, kemarahan. Jadi dia tidak meluapkan, tidak mengeluarkan kemarahannya, bahkan dia qadama, itu menahan amarahnya, menyembunyikan kemarahannya. Tsumma la ya'nifu an yusari'il afwi anhu wa taghadi an zallati. Kemudian dia bersegera, ya. Kemudian dia tidak kepingin, dia tidak suka kalau dia tidak bersegera untuk memaafkannya dan menutup mata dari kesalahan. Dia nggak kepingin itu untuk berlama-lama, tapi dia segera untuk apa? Dia bersegera untuk memaafkannya dan taghadi an zallati. Dia taghadi itu apa ya? Menutup mata, dia udah melupakannya, menyampingkannya gitu. Mengabaikannya lah gitu. Dia tidak mengambil hati. Ada orang kan ketika saudaranya salah, ya, ketika saudaranya silap barangkali begitu, itu disimpannya terus selama-lamanya. Itu nggak boleh. Itu pantang bagi seorang muslim dan muslim. Jadi ketika saudaranya salah, apa yang dilakukannya? Dia berusaha, dia tidak suka untuk berlama-lama, tapi dia bercepat-cepat untuk memaafkan. Aduh, aku maafkan. Ya, dia memaafkan dan segera dia untuk tidak lagi menyimpan dalam hatinya. Itu dianggapnya nggak ada, dianggapnya hilang, dianggapnya diabaikan gitu, tidak diperdulikannya. Wala yara fi safhihi an akhihi dullan yahiqu bihi. Dan dia tidak melihat bahwa di dalam memaafkannya dari saudaranya adalah sebuah kehinaan yang menimpa dirinya. Dia tidak juga melihat bahwa kalau saya memaafkan ini berarti saya hina dong. Ya udah salah, saya pula minta maaf. Gitu kan. Dia tidak melihat itu, bahwa dia memaafkan, ya bahkan meminta maaf mungkin gitu kan. Ya, minimal dia memaafkan dari kesalahan saudaranya, dia tidak melihat itu sebagai sebuah kehinaan yang ditimpakan kepadanya, tidak. Wala aran yalbasu, dan bukan suatu aib yang dia pakai. Bal yara fihi ihsanan yuqarribuhu minallahi zulfa. Bahkan dia melihat di dalam perbuatannya itu ada sebuah kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan dia melihat bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah taqarrub ilallah. Ada orang yang berpandangan memang seperti tadi, ketika dia mau memaafkan kesalahan saudaranya, dia beranggapan, hina kali saya ini ya. Orang udah salah, minta maaf, saya maafkan pula. Berarti harga diri saya nggak ada, kan gitu. Seorang muslim nggak berpikir ke situ, justru dia berpikir positif, bahwa memang ketika dia memaafkan saudaranya itu, ya, dia melakukan, sedang bertaqarrub kepada Allah, sedang mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, wa yahsibu mahabbatahu wa yaksibuhu mahabbatahu, dan dia akan memperoleh cintanya Allah, allati hadda biha al-muhsinin min ibadihi fi qawlihi ta'ala. Dan dia akan mendapatkan kecintaan Allah yang allati khassa biha al-muhsinin, yang Allah khususkan dengan rasa cintanya kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika orang itu mampu memaafkan saudaranya dan tidak melihat dia dan tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang menjadi orang yang hina dina karena memaafkan kesalahan saudaranya, tidak, ya, dan juga dia tidak melihat bahwa itu aib, enggak, bahkan sebaliknya dia melihatnya itu sebuah amalan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu dia akan mendapatkan apa? Mahabbat Allah. Dia akan mendapatkan rasa cinta Allah yang Allah khususkan mahabbahnya, rasa cintanya itu kepada siapa? Kepada muhsinin min ibadihi, dari kalangan hambanya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan emosionalnya, yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan mereka memaafkan dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini dia menjadi syahid
menjadi saksi bahasan kita dalam dalam ayat ini adalah bahwa orang yang menahan emosinya, orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan saudaranya, ya, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mencintai Allah ya. Kalau kita mencintai Allah ini sebuah kewajiban dan memang keharusan kita kan. Tapi sebaliknya ini Allah yang cinta ke kita, subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, apa yang mau kita cari lagi? Tidak ada yang kita cari lagi. Tidak ada yang mau kita harap-harapkan lagi kan. Karena kalau sudah Allah cinta kepada kita, Masya Allah, ini sebuah keutamaan yang begitu sangat besar sekali. Tapi orang kadang-kadang kan tidak peduli dengan hal itu. Ayat ini enggak terniang-niang di dalam dirinya. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-134. Mudah-mudahan para pemirsa semua, pemirsa Salam TV, penonton dan hadirin yang berbahagia, kita bisa memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa mempertemukan kita di lain kesempatan. Apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.